Tuhan bersabda, "Kalian yang haus, datanglah ke sumber air, dan kalian yang tak mampu membayar, mari datanglah dan minumlah dengan gembira." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Para frater, seminaris, saudara-saudariku yang terkasih, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, remaja, dan adik-adik yang saya sangat cintai, hari ini kita semua boleh merayakan perayaan Ekaristi. Hari ini kita boleh mensyukuri akan segala berkat cinta, perhatian Tuhan untuk kita. Dalam situasi, kondisi saat ini, kita pun perlu untuk bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Kita mau untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, terlebih dalam situasi yang mengkhawatirkan, menakutkan, tetapi justru kita diajak untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Bacaan hari ini akan berbicara tentang Kenisah. Kenisah bagi orang Yahudi merupakan tempat kediaman Allah. Di sana terdapat pula sumber air hidup. Kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Yesus dalam Injil hari ini menyembuhkan seorang penderita di tempat pemandian. Ia disembuhkan secara jasmania dan rohania. Hidup baru yang penuh dianugerahkan kepada si penderita itu. Untuk itu marilah sekarang kita dengan penuh kerendahan hati, kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita menyesali dosa-dosa kita, supaya kita layak untuk merayakan perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa
dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami menjalankan masa tobat ini dengan semangat suci. Semoga dengan demikian kami menyiapkan diri untuk mewartakan berita gembira tentang karya penyelamatanmu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Saya melihat air mengalir dari dalam bait suci. Kemana saja air itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pembacaan dari nubuat Yeskiel. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat lagi berjalan, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba sampai Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak
Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Refrain, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Refrain, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusnahan di bumi. Refrain, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah."
Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilangmu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilangmu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, umat sekalian yang saya sangat cintai, dalam bacaan yang pertama, Nabi Yeskiel membicarakan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh berada di tengah-tengah umat. Dan itu sungguh nyata di dalam Kenisah sebagai pusatnya. Tetapi dari situ mengalir air yang memberi kesuburan kepada dunia. Di mana air itu mengalir, maka di situ pula hidup sungguh-sungguh mengalir. Demikian Tuhan benar-benar menyertai umatnya dan menghidupinya dengan penuh kelimpahan. Lourdes mendapat tempat yang sangat istimewa di hati umat Katolik. Mukjizat banyak terjadi di sana ketika meminum air suci yang bersumber dari mata air yang keluar persis di sebelah kiri gua. Pengalaman iman meminum air Lourdes dalam doa bersama dengan Bunda Maria tentunya menjadi berita bagi siapa saja, sehingga banyak orang yang pergi bahkan sangat rindu untuk boleh ke Lourdes, karena orang-orang ini percaya akan kerahiman, akan kebaikan Tuhan. Mata air tetaplah mata air. Mendengar dan merenungkan Injil hari ini, maka jelas bahwa di kolam Bethesda yang teramat jelas bahwa di sana sebenarnya kolam itu tidak bisa menyembuhkan si sakit itu. Ingat, sudah 38 tahun ia menderita. Tapi syukur bahwa si lumpuh boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemauan si sakit untuk sembuh. Karena apa? Karena ia sungguh yakin akan pertanyaan Yesus. Apa yang engkau mau? Aku mau supaya aku sembuh. Kemauan si sakit untuk sembuh karena imannya mendatangkan apa? Mendatangkan mukjizat. Tidak perlu untuk melompat ke dalam kolam. Saudara-saudariku yang terkasih, menghadapi situasi dan kondisi yang mencekam, mengkhawatirkan, menakutkan saat-saat ini dengan virus corona itu, gereja senantiasa tampil sebagai pemberi harapan. Gereja tampil sebagai pemberi pembebasan. Tawaran gereja untuk itu yakni apa? Yakni
pertobatan. Dengan tetap yakin bahwa Yesus sebagai pemberi air kehidupan. Ia yang senantiasa memberikan kerahimannya. Ia yang senantiasa mengampuni mereka yang mau bertobat. Si lumpuh dalam Injil hari ini tidak perlu menyentuh air kolam Bethesda. Berkat imannya dan karena belas kasihan Tuhan, ia sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, Prapaskah ini merupakan kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk memulihkan keberadaan tubuh jasmani dan jiwa kita yang lumpuh akibat dosa-dosa, akibat kesalahan-kesalahan kita. Menjadi pertanyaan, maukah kita sembuh? Untuk mau sembuh, bukalah hatimu dan berharaplah bahwa Tuhan selalu mengulurkan tangannya untuk menawarkan kesembuhan. Semoga demikian. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah sekarang kita mendoakan doa permohonan perlindungan Tuhan dari wabah virus corona. Kita doakan bersama-sama. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Engkau memperlihatkan dirimu kepada kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakanmu dan karenanya kami memohon ampun darimu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan darimu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personil imigrasi, dan semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda penolong abadi, awasilah kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangilah dan jagalah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus, kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kita lanjutkan dengan persembahan. Sucilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami berdoa. Ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami berharap. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah sebagaimana yang bagi dalam Kristus yang telah berkenan di dalam Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi rohani. Terpujilah Allah ya Tuhan, bersihkan dari segala kesalahan itu, dan sucikanlah aku dari dosa. Saudara-saudari yang terkasih, marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita mengungkapkan juga wujud-wujud kita. Terlebih kita berdoa bagi teman-teman Pastor Beni Pangkei MSC yang boleh merayakan hari ulang tahunnya, juga untuk Pastor John Mengko MSC yang boleh merayakan hari ulang tahun tahbisanya. Semoga Tuhan yang penuh kasih memberikan Pastor Beni kesehatan, memberikan dia umur yang panjang, kegembiraan dalam tugas-tugasnya sebagai imam, dan juga untuk Pastor John Mengko di hari-hari tuanya sebagai imam. Semoga ia tetap kuat, sehat, dan semoga ia gembira dengan karya pelayanannya di Paroki Slubombong. Kita juga berdoa bersama Misria, Mama, dan keluarganya. Berdoa untuk Papa yang terkasih, Jeki Mardono, yang meninggal 1 tahun yang lalu, tanggal 24 Maret 2019. Semoga Tuhan yang penuh kasih menerima di dalam kerajaan surga Papa, dan mohon doa untuk seluruh keluarga, untuk Oma, Mama di Jakarta, dan juga untuk keluarga di Tomohon. Semoga tetap diberikan kesehatan dan sungguh diluputkan dari berbagai bahaya, termasuk penyakit. Kita juga ungkapkan wujud-wujud kita, terlebih bagi saudara-saudari kita yang memohonkan doa-doa kita, saudara-saudari kita yang karena virus corona sakit. Semoga karena kerahiman Tuhan, mereka pun boleh disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Dan juga bagi mereka yang sudah meninggal karena penyakit ini, boleh juga mengalami kebahagiaan surga yang Tuhan telah janjikan bagi mereka yang beriman dan sungguh-sungguh telah melaksanakan hal-hal indah di dalam kehidupan. Juga kita berdoa bagi saudara-saudari kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, yang meninggal dalam suasana berdosa berat. Untuk itu marilah kita berdoa, semoga persembahanku dan persembahanmu
doa wujud-wujud kita hari ini sungguh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, persembahan ini kami khususkan bagimu dari anugerah-Mu sendiri. Semoga ini menampakkan bantuan-Mu dalam kelemahan kami dan menghasilkan rahmat yang mengantar kami menuju hidup abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang ke-6. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sudah kami Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula, laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara dan turut memuji-Mu dengan berseru, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. doa syukur agung yang ke-6. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia, dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa, dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini, memohon kepadamu ya Bapa, sudahlah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula pada malam itu ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus selamat, Kristus selamat, Kristus akan kembali. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu, yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon, terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudahlah memberikan roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang saleh, dengan para rasul-Mu yang berbahagia, dengan semua orang kudus, khususnya pelindung kami masing-masing, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kehidupan berikut semua. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus, semoga tubuh dan darah Kami disambut, melindungi dan menguatkan jiwa raga. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepada Aku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun Ia akan hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin.
Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Kita menyanyikan lagu Aku Rindu Akan Tuhan. Untuk juga nantinya kita berdoa bersama dengan saudara-saudari kita di mana saja mereka berada yang sungguh membutuhkan tubuh Kristus dalam kerinduan mereka yang sangat mendalam. Aku rindu Akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus dalam manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus singgah Di hatiku, aku akan bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Doa komuni batin. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Aku dibaringkannya di padang rumput yang hijau dan diantar ke sumber air yang segar. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kesegaran hidup, orang-orang lemah dan sakit memperoleh pengharapan dan kekuatan daripadamu. Berilah kami semua kesehatan dan kebebasan dari dosa, agar dapat hidup bebas sebagai putra dan putrimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Frater, saudara-saudariku yang terkasih, dan saudara-saudariku, umatku, dimanapun Anda berada, Tuhan itu baik, dan kita sebagai orang-orang yang punya harapan, tentunya juga mengharapkan bahwa segala apa yang kita alami, kekhawatiran, ketakutan,
boleh karena kemahakuasaan Tuhan dilepaskan dari dunia ini. Terlebih semoga mereka semua yang sungguh-sungguh berusaha dengan tekad kuat, para dokter, para petugas medis, siapa saja yang dengan sukarela membantu para korban virus corona ini, sungguh diberkati Tuhan. Untuk itu marilah sekarang kita mohon berkat untuk kita semua, untuk segala karya hidup kita, untuk kesehatan kita, untuk pintu-pintu rezeki kehidupan kita. Terlebih kita berdoa untuk pemerintah yang dengan sekuat tenaga mau untuk terus-menerus memberikan pengharapan kepada rakyatnya. Semoga mereka diberkati Tuhan. Juga mereka semua tokoh-tokoh agama yang terus-menerus berdoa memohonkan belas kasihan Tuhan untuk umat seluruh dunia. Semoga mereka pun diberkati Tuhan dalam karya-karya hidup mereka setiap hari. Untuk itu marilah sekarang kita mohonkan berkat dari Tuhan yang penuh kasih dan maha rahim. Tuhan bersamamu. Dan bersama Saudara-saudariku yang terkasih, umat sekalian, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pernikahan Ekaristi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita pulang, saudara-saudariku diutus. Amin. Lalu penutup marilah kami ya Tuhan, hapuskan dosa dan salah kami demi darah Putra-Mu. Jadikan hati kami suci dan selalu berhibur berseri. Amin.